kesempatan yang baik di siang hari ini. Firman Tuhan kami sampaikan dengan tema Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku. Ini adalah pernyataan Ayub. Katanya, karena dia tahu jalan hidupku, seandainya dia memuji aku akan timbul seperti emas. Ini terkait dengan penderitaan yang ia alami. Ayub 23 ayat 10 dikatakan firman Tuhan di sini. Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia muji aku akan timbul seperti emas. Dalam kitab Ayub, Ayub adalah seorang tokoh yang sangat saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Hidupnya selalu mengasihi Tuhan, namun di dalam hidupnya dihadapkan dengan serangkai penderitaan yang hebat. Ayub adalah orang yang terkaya di negerinya, di tanah Lud. Dia sangat baik dan sangat jujur. Udah jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kaya lagi. Ini orang udah komplit. Banyak orang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan, hidupnya miskin. Tapi ini orang kaya, semuanya orang terkaya di negerinya. Ini udah komplit buat diri dia. Tetapi masalah hidup tidak pernah lepas dari hidupannya. Dia termasuk kehilangan harta benda, keluarga, kesehatannya. Meskipun Ayub tidak sepenuhnya memahami alasan di balik penderitaan ini, dia tetap teguh di dalam imannya, di dalam rohaninya. Dia katakan, Ayub merasa bahwa Allah tahu segala tentang, termasuk di dalam hidupnya dan ujian-ujian yang dihadapinya. Dia teguh dalam iman. Banyakkah kita bisa menghadapi masalah hidup kita dengan iman yang teguh, dengan rohani yang kuat? Waktu ada masalah terjadi hidup kita, banyak kita bersungut, marah, menggutuk, meninggalkan Tuhan, menghujat Tuhan. Tapi di sini kita belajar dari Ayub. Ayub percaya bahwa jika Allah memutuskan untuk mengujinya, itu akan membawa manfaat yang positif baginya. Seperti hal yang emas yang diuji dimurtikan dari api untuk menghasilkan yang terbaik. Saya katakan lagi, Ayub percaya bahwa jika Allah memutuskan untuk mengujinya, itu akan membawa manfaat yang positif baginya. Begitu juga kalau Allah menguji kita, ada manfaatnya dan yang positif. Amen. Bukan Tuhan iseng-iseng menguji kita, ada tujuan dan manfaatnya, dan pasti endingnya pasti yang positif terjadi di hidup kita dan keluarga kita. Dalam pernyataan Ayub mengempresikan keyakinan bahwa melalui penderitaan dan pengujiannya, ia akan muncul kuat, bersih seperti emas yang diuji. Itulah imannya Ayub. Dikatakan dalam pengujiannya, dalam penderitaannya, dia akan muncul kuat, bersih seperti emas yang diuji. Di emas 24 karat. Apakah kita sanggup kalau gagal ujian seperti Ayub? Hartanya habis, anaknya bertinggal, istrinya menghujat dia, bisulan, borokan, semua di dalam tubuhnya mengalir. Tetapi di balik penderitaannya ini, Ayub menggambarkan kepercayaan dalam bahwa Allah memiliki rencana dan maksud yang baik. Allah mempunyai maksud yang baik, dia yakin bahwa Allah tidak akan membinasakan dia, atau Allah tidak akan membiarkan dia. Meskipun saat itu ia tidak memahami sepenuhnya alasan di balik penderitaannya. Pernyataan Ayub ini mencerminkan kekuatan iman dan ketekunan spiritual, kerohanian yang kuat dan luar biasa. Dia menyontohkan di dalam kehidupan. Meskipun dalam situasi yang sangat sulit, dia tidak menyerahkan dirinya kepada penderitaan. Kali-kali saya katakan, meskipun ia berada dalam situasi yang sangat-sangat sulit, ia tidak menyerahkan diri kepada penderitaannya. Banyak orang dalam penderitaannya, dia menyerah. Ya udahlah, apapun terjadilah, menyerah. Tetapi dikatakan, ia tidak menyerahkan dirinya kepada penderitaan. Karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Tuhan, punya pengharapan. Punya pengharapan itu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Karena itu kita jangan lari dari pengharapan kita.
dan menyerah daripada penderitaan kita. Jangan menyerah. Melainkan tetap berpegang pada keyakinannya, imannya bahwa Allah adalah mengatur segala sesuatu dan akan membawa kebaikan di dalam hidupnya. Itulah Ayub. Tujuan Ayub menyatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Dia akan timbul seperti emas, bukan timbul seperti kayu gelondongan, tetapi emas yang murni. Ini adalah untuk mengapresiasikan keyakinannya kepada Allah dan untuk mengungkapkan kepercayaannya dan ketekunan spiritualnya, rohani di tengah penderitaan. Dalam konteks kitab Ayub menghadapi situasi yang sulit, penuh penderitaan, yang mengalami kehilangan yang besar, kesulitan yang luar biasa, dan kesulitan fisik yang parah, penyakit yang parah, tubuhnya penuh bisu dan luka-luka. Meskipun demikian, dalam bisu dan luka-luka dan juga penyakitan, Ayub tetap mempertahankan kepercayaannya pada Allah dan mengakui bahwa Allah memiliki pemahaman yang lebih luas tentang hidupnya dan rencananya. Jadi Tuhan punya rencana di dalam kehidupan anak-anaknya satu persatu. Amen. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan, karena firman Tuhan mengatakan, rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Jadi setiap hal, setiap manusia, si A beda prosesnya, si B juga beda prosesnya, si C juga beda prosesnya, tapi semuanya endingnya pasti happy kalau di dalam Tuhan. Saya mengalami proses demi proses, tapi tetap saya pertahankan iman. Dia mengatakan bahwa Allah tahu jalan hidupnya. Ayub menyadari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang dirinya, termasuk pengalaman penderitaan yang ia alami. Ia meyakinkan bahwa Allah tidak hanya melihat penderitaan yang ia hadapi, tapi juga dia memiliki pengetahuan mendalam tentang alasan di balik masalah yang ada dalam dirinya. Ayub juga mengungkapkan keyakinan bahwa jika Allah memilih untuk menguji dirinya, itu akan membawa manfaat baginya. Yang menggunakan perumpamaan emas yang diuji, dimurnikan dalam api, untuk menggambarkan bagaimana pengujian penderitaan yang dapat membawa kemurnian kekuatan yang lebih besar. Ayub percaya bahwa melalui ujian ini akan muncul kuat, bersih, mirip dengan emas yang telah mengalami proses. Jadi hidup ini jangan hanya kita mengandalkan jasmani, kita butuh kekuatan rohani. Karena itu manusia rohani kita harus kita kuatkan, manusia rohani kita harus kita tumbuhkan. Jangan hanya mengandalkan manusia jasmani. Kalau kita mengandalkan manusia jasmani kita, lagi ada problem besar seperti Ayub, kita nggak mampu. Tetapi kalau kita dengan manusia rohani kita kuatkan, dengan manusia rohani kita mampu melakukannya dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Di manusia rohani kita tumbuh dan kuat, bukan miskin tetapi kaya di dalam rohani. Kita mampu menghadapi persoalan. Seringkali kita tidak mampu, kenapa? Kita hanya persolek di tubuh jasmani kita, tidak pernah memikirkan untuk menguatkan manusia rohani kita. Nah, kadangkala terjadi masalah, kita tidak mampu, kita crash, kita stroke, kita sinting, dan kita akhirnya bisa mati di dalam penderitaan. Ayub ingin menyampaikan pesan pada kita semua bahwa keyakinan, ketekunan spiritual rohani adalah penting dalam menghadapi cobaan hidup, dan bahwa Allah memiliki rencana yang baik dan masuk yang dalam di baliknya masalah hidupnya. Jadi kembali lagi, jangan kita mengandalkan hanya tubuh jasmani kita, perut rohani kita tumbuhkan agar suatu ada goncangan kita mampu menghadapi hidup ini. Hidup ini adalah sebentar, tadi lagunya. Makanya kita hidup harus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini harus bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita.
Tadi dikatakan, jika saatnya nanti aku tidak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Saya kurang setuju kalau itu. Kenapa? Jika saatnya satu saat aku tidak berdaya lagi. Saudara tahu tidak berdaya lagi. Stroke, sakit, tua, nggak bisa apa-apa, baru jadi berkat. Mau saudara sakit di ICU, udah jadi berkat. Udah jadi berkat, tapi kok di ICU? Saya lebih suka begini. Jika saatnya nanti aku dipanggil Tuhan, udah pulang di surga, hidupku menjadi berkat di dunia. Amin. Jangan kita bilang aku tidak berdaya, aku di rumah sakit, aku stroke, aku tidak punya apa-apa, tapi aku jadi berkat. Ya, penderita amat. Saya lebih setuju di saat aku dipanggil Tuhan, hidupku udah di surga, aku jadi berkat di dunia ini, udah jadi berkat. Pulang dengan sehat, pulang dengan sukacita, pulang dipanggil Tuhan dengan berkat disiapkan oleh Tuhan, bukan lagi menderita, tidak berdaya. Saya lebih suka begitu, tapi nyanyian lagunya tidak berdaya lagi. Oke, saya lihat satu cerita. Suatu hari seorang pendeta ketemu jemaatnya. 5 tahun yang lalu jemaat ini, seorang wanita, dia berkatin pernikahannya. Dan 5 tahun kemudian, ternyata ditanya ketemu dengan pendeta ini, bagaimana kamu? Sudah 5 tahun saya memberkatin kamu. Kamu sudah punya anak berapa? Pendeta, saya belum punya anak. Oh ya? Saya belum punya anak. Dan suami juga bilang, belum punya anak Pak Pendeta, Tuhan belum berkatin saya. Oh kebetulan, kata pendeta, saya mau ke Israel. Saya akan menyalakan lilin di sana untuk supaya kamu diberkatin buah kandungan. Dengan singkat cerita, pendetanya ke Israel, dinyalakan lilin spesial, namanya anggaplah si Eli. Biar lilin ini menyala terus Tuhan, biar buah kandungan si Eli ini Tuhan berkatin. 5 tahun kemudian pendeta itu ketemu lagi sama jemaatnya itu, yang wanita itu. Dia datang sendirian. Wah, gimana kamu? Wah, puji Tuhan Pak Pendeta, saya sekarang dalam 5 tahun anak saya ada 8. Wah, hebat sekali. Iya, pertama lahir kembar 4. Lahir kembar 4. Terus setahun lagi saya lahir satu. Sekarang anak saya sudah 8 Pak Pendeta. Wah, luar biasa lilin itu. Sekarang mana suami kamu? Suami saya lagi ke Israel. Apa lagi berziarah ke Israel? Enggak, lagi mau matiin lilinnya supaya saya mau matiin lilinnya. Jangan, takutnya nanti tiap tahun saya 12 anak saya itu. Tahun depan ketemu pendeta udah jadi 12, 13. Maka suami saya khusus ke Israel matiin lilinnya. Jadi cerita, jangan terlalu tegang. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini menawarkan beberapa hal yang dapat kita renungkan dan kita lakukan. Pertama, percayakan kepada Allah diri kita sepenuhnya. Diri kita harus kita percayakan kepada Allah sepenuhnya. Jangan 90%, jangan 80%, jangan juga 95%, 100% kita percayakan sepenuhnya hidup diri kita pada Tuhan. Ayo menunjukkan kepercayaan yang mendalam kepada Allah, bahkan dalam situasi yang sulit dan penuh penderitaan. Menunjukkan kepercayaan yang mendalam kepada Allah. Penderitanya atau masalah kita, jika kita tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan, endingnya pasti happy, membahagiakan, berbahagia dengan diberkati olehnya. Tetap kita bertahan. Kalau kita tetap bertahan, saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Bukan kita, anak, mantu, cucu diberkati Tuhan kalau kita tetap bertahan dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Kita bertahan, kita kuat, kita tetap memuji Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak bersungut, tidak marah, tidak kecewa, pasti Tuhan berkati. Ya mungkin saudara pernah dengar cerita saya tetap bertahan dalam iman. Saya bukan percaya Tuhan saja, saya naik tingkat mengasihi Tuhan. Percaya itu terbatas, tapi mengasihi Tuhan unconditional, tidak terbatas. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita percaya, masalah bertubi-tubi bisa turun iman kita.
Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, apapun terjadi, kita sebut dia Papa, Bapak di surga, Bapak di surga. Tetap kita percaya dan kita mengasihi dia, dan kita akan dicampur tangankan, dan Tuhan akan menolong hari demi hari. Persoalan boleh ada, tapi selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan diri kita. Amin. Amin. Hal ini menentang kita untuk tetap mempercayai Allah dan memegang teguh iman kita, bahkan ketika kita menghadapi tantangan dan ujian hidup yang sulit disebut ujian hidup yang terjadi. Ayub mengalami ujian hidup. Karena itu dirinya dia sangat perlu untuk meningkatkan manusia roh kita, bukan hanya manusia jasmani kita saja. Maka dikatakan manusia roh kita harus dikuatkan. Ada masalah, tetap kuat. Ada masalah, kita tetap kuat. Kalau saya tidak kuat di dalam roh saya, di dalam manusia rohani saya udah, hampir saya bilang 5S, sakit, stroke, sinting, stres, selesai, sayonara, mati, selesai, bunuh diri. Tetapi karena saya kuat, saya tetap di dalam Tuhan sampai hari ini, tetap saya layani, tetap saya mengasihi Tuhan. Jika terjadi masalah diri kita, kita sudah mampu dapat mengasihi dengan baik, sehingga kita tidak membuat frustasi, membuat diri kita frustasi. Yang kedua, Allah mengetahui dan memahami hidup kita. Pertama tadi, serahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Jangan ragu. Surrender head hold with God. Berserah hidup pada Tuhan. Dan kedua, Allah mengetahui dan memahami hidup kita. Hanya Tuhan yang mengerti dan mengetahui dan memahami hidup kita. Hanya Tuhan. Pendeta kita juga tidak mengerti, tidak bisa memahami sepenuhnya. Mungkin 60%, 70%. Tapi Tuhan mengetahui seluruhnya. Ayub menyadari bahwa Allah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hidupnya. Hal ini mengajar kita untuk memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki pemahaman yang lebih luas tentang setiap aspek di hidup kita. Allah memahami yang lebih luas tentang setiap aspek di hidup kita. Dia mengerti, dia tahu tentang setiap aspek hidup kita, hari demi hari. Bahkan minggu demi minggu, bulan demi bulan, dia tahu persoalan hidup kita dan apa yang kita rindukan, apa yang kita masalahkan, dan apa yang terjadi hidup kita. Tuhan mengetahui dan memiliki pemahaman yang luas tentang hidup kita. Manusia terbatas, istri kita yang kita tidak mengerti dalam hidup kita, suami kita pun tidak mengerti lebih dalam dari hidup kita, tapi Tuhan memiliki dan mengetahui semua, termasuk penderitaan yang kita alami. Kita dapat mencari hikmah dan pengertian dari Allah dalam setiap situasi yang kita hadapi. Hanya Tuhan yang dapat mengerti. Manusia hanya kulit, hanya luar, tetapi Tuhan mengerti seluruhnya. Yang ketiga, penderitaan yang terjadi diri kita memiliki tujuan dan manfaat bagi kita. Penderitaan yang terjadi di diri kita memiliki tujuan dan manfaat bagi kita. Jadi kembali lagi, penderitaan yang terjadi di diri kita atau proses memiliki tujuan dan manfaat bagi kita. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kita ada penderitaan ini, kalau kita tetap dalam Tuhan, oh endingnya begini terbaik. Ternyata kalau saya begini, harus tidak begini. Tetapi karena saya begini, Tuhan berikan saya memiliki tujuan manfaat bagi hidup saya, dan kita mengerti. Dan manusia rohani kita meningkat. Manusia rohani kita meningkat. Mungkin dulu kitanya belum diproses aja kelas 5. Kelas 5 rohani kita. Tapi waktu diproses kita naik kelas 7, kelas 8. Dan waktu itu proses datang, ada masalah datang, yang kelasnya cuma 5, 6 kita bisa hadapin kecil. Karena udah alami, udah di dalam Tuhan. Kalau kita kelas 5, prosesnya datang kelas 7 dari dunia ini, kita kelabakan, kita bisa stres kita, dan akhirnya kita kecewa. Kok hidup ini sangat menderita buat diri kita.
Ayub mengungkapkan keyakinannya bahwa ujian dan penderitaan ia alami dapat membawa kemurnian dan kekuatan yang lebih besar, mirip dengan emas yang diuji dan dimurnikan. Ia mengajar kita bahwa dalam kehidupan ini penderitaan bisa menjadi sarana untuk pertumbuhan spiritual, rohanian, dan membentuk karakter dan pemurnian iman kita. Dengan saya katakan lagi, ia mengajar kita bahwa kehidupan ini penderitaan bisa menjadi sarana untuk pertumbuhan spiritual, pertumbuhan kerohanian kita, dan membentuk karakter kita dan pemurnian iman kita, penderitaan kita. Jangan pikir penderitaan itu tidak ada manfaatnya, ada untuk menumbuhkan kerohanian kita, membentuk karakter diri kita, dan memulihkan iman kita. Dengan penderitaan demi penderitaan, saya mengalami penderitaan banyak, kebangkrutan, ratusan 200 M saya waktu saya di Australia habis tahun 2003. Sekarang kalau 20 tahun berarti udah hampir 600 M kali kalau properti naik. Saya ngalamin juga penderitaan anak-anak saya umur waktu itu masih umur 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Hidup mereka belum ngerti apa-apa, diusir dari rumah saya yang 1000 meter di Australia. Diusir, dia harus kos-kosan, dia harus menangis. Berapa tahun saya di Indonesia, balik ke Jakarta tahun 2003. Istri saya kena tumor otak, duit nggak punya, asuransi habis, penderitaan saya berturut-turut, tapi saya tetap di dalam Tuhan. Ini membuat pertumbuhan rohani saya dibentuk, dan membuat karakter saya dibentukkan di karakter hidup saya dan memurnikan iman saya. Saya melayani Tuhan, tidak pernah hitung-hitungan, tidak takut rugi. Saya melayani di mana aja. Saya katakan saya yang bukannya sombong, saya melayani udah 15 sinode, lebih dari 50 gereja, belum penjara mungkin 10-15 penjara saya melayani. Dan juga mungkin saya khotbah lebih dari 1000 kali saya khotbah di banyak gereja. Tanpa hitungan, tanpa takut rugi. Walaupun penderitaan demi penderitaan saya alami. Inilah penderitaan bisa menjadi sarana untuk pertumbuhan spiritual, membentuk karakter kita dan memurnikan iman kita. Kalau saudara saat ini mungkin saudara kelas 6, terus kelas 6, saudara tidak bisa, karakter saudara hanya kelasnya itu, pemurnian iman saudara juga hanya kelas itu, dan juga pertumbuhan rohani saudara kelas itu. Tetapi kalau saudara diproses Tuhan naik tingkat, nggak ada sekolah yang nggak ada ujian. SD ada ujian, SMP ada ujian, SMA ada ujian, kuliah juga ada ujiannya. Begitu juga kita anak Tuhan, jangan takut. Selama kita mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar yang membuat kita menang. Amin. Ada satu cerita, seorang ayah baru pulang naik motor, bawa makanan, kue ini yang dibeli untuk anak-anaknya. Waktu dia sampai di rumah, anak-anaknya dia lagi main kotor-kotoran di pinggir got. Lalu dia lihat ayahnya pulang, ayah pulang, dia lihat bawa kue. Lalu anak ini, ayah minta kuenya. Lalu ayahnya melihat tangan anaknya kotor. Anak-anak tangannya kotor, dia bilang tidak. Dia kue mau diambil, dia bilang tidak. Kamu cuci tangan dulu biar bersih. Kalau tidak bersih, ayah tidak akan memberi kue ini. Lalu ayahnya tahu kalau dia memberi anak ini kue dengan tangan yang kotor, pasti anaknya ini sakit perut dan bisa dibawa ke dokter, bisa bawa ke rumah sakit. Lalu anaknya membersihkan tangannya, lalu baru dikasih kuenya. Begitu juga diri kita. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, masih di dalam kotor, hidup di dalam kekotoran dosa-dosa dunia ini, apakah doa kita, permintaan kita dijawab Tuhan, diberkati? No.
Karena berkat yang akan kita terima akan membunuh diri kita, membuat kita menjadi tabiat kita menjadi rusak. Karena berkat Tuhan, berkat Tuhan berkati kita belum mampu menghadapi jalan hidup yang benar, dan akhirnya menghancurkan hidup kita dan keluarga kita. Maka Tuhan bilang, no. Engkau berdoa juga aku bilang, no. Tuhan bilang apa? Coba kita lihat di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosa. Maka hati-hati, doa kita nggak dijawab Tuhan karena dosa kita. Bukan Tuhan nggak sayang sama kita, karena Tuhan ingin kita menjadi anak yang baik, yang hidup benar, kudus, berkenan pada Tuhan. Dan berkat Tuhan itu akan memuliakan namanya, bukan menjadi racun dalam hidup kita dan keluarga kita. Karena Tuhan bilang segala sesuatu indah pada waktunya. Yang keempat, kita harus tekun dan teguh dalam iman. Kita harus teguh dalam iman. Ayub merupakan contoh nyata yang punya keteguhan dalam iman. Di tengah penderitaannya, pernyataannya mengingat kita untuk tidak menyerah, meragukan akan rencana Allah, dan meragukan akan kasih Allah dalam diri kita. Jangan kita ragu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita selama kita setia dan hidup benar kepada Tuhan. Jangan kalau kita berdoa, kita dalam hidup berdoa belum dijawab Tuhan, belum diberkatin Tuhan, kita koreksi diri kita. Kenapa? Apa kita masih kotor? Apa kita masih berdosa? Apa belum waktu Tuhan memberkati kita? Kalau belum waktu Tuhan, kita sabar. Kalau kita hidup kita kotor dan berdosa, seperti tadi seorang ayah memberi kue, minta pada anaknya, dia tolak anaknya, dulu cuci tangan dulu bersih baru diberkati itu kue. Jangan kue itu, berkat itu menjadi pembunuh diri kita dan keluarga kita. Jangan kira berkat itu menjadi damai sejahtera pada hidup kita. Belum tentu. Kalau berkat itu diri kita belum bisa menguasai berkat itu akan membuat jadi susah, menyusahkan diri kita dan menyusahkan keluarga kita. Banyak orang diberkatin Tuhan, dari hidupnya baik menjadi tidak baik. Dia suka ke diskotik, dia suka mabok-mabokan, dia suka hal yang berzina dan lain-lain karena dapat berkat. Maka Tuhan baik. Kalau Tuhan baik dan Tuhan sayang sama kita, Dia beri yang secukupnya. Dia berikan makan, minum, pakai yang baik, tetapi kelebihan tidak. Nanti kita naik tingkat baru tambah lagi. Kita naik tingkat baru ditambah lagi. Banyak orang berkat lupa. Saya kemarin lihat kesaksian gubernur Papua di sidang itu, saya lihat sedih amat. Dia dulunya hidup penuh kekurangan, diberkatin jadi gubernur, lupa diri. Dia judi, dia ini, akhirnya KPK, pengadilan. Kenapa? Karena dia nggak mampu menghadapi hidup, dia judi dan lain-lain. Apakah Tuhan mau anak-anak yang seperti itu? Tidak. Tuhan mau kita hidup berkenan pada Dia. Amin. Ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, daripada menyerah, lebih baik kita menguatkan iman kita. Kembali lagi, ketika kita dihadapkan dengan kesulitan daripada menyerah, lebih baik kita menguatkan iman kita dan terus mencari Allah dalam doa dan kesetiaan. Mencari Allah dalam doa dan kesetiaan. Karena itu pernyataan Ayub ini menawarkan pelajaran tentang kepercayaan tentang pengetahuan akan Allah. Makna penderitaan dan keteguhan dalam iman, hal ini mengingatkan itu kita untuk mencari Allah dalam segala hal, mempercayai rencananya
dan mengambil hikmah dari setiap situasi yang kita alami. Situasi yang kita alami menjadi hikmat pada kita, menjadi hikmah pada kita. Oh ini, dan kita tidak akan lakukan lagi. Dia penderitaan, dia persoalan. Namanya Sidul. Dia dulunya susah, dia hidupnya menderita Tuhan. Sekarang dia sudah kaya. Saya lagi menderita, dia hina saya, dia sepelekan saya Tuhan. Tuhan kutuki dia, Tuhan tidak. Dia bilang berkati Tuhan. Tuh berkati hidupnya, berkati keluarganya. Tuhan berkati. Lalu dia doa lagi, Tuhan, saya punya sahabat ini Tuhan namanya Amir. Dulu dia lagi susah, Tuhan, dia pinjam uang saya. Sampai sekarang pun dia tidak bayar uang saya, dia utang saya. Tetapi waktu saya menderita dikatakan saya ini kena, saya menderita, saya dikutuk oleh Engkau Tuhan. Tuhan ampuni dia, berkati hidupnya, tolong dia Tuhan. Biar si Amir ini menjadi orang yang berkenan pada Engkau, berkati Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan lihat, si Ayub ini sudah menderita, sudah masalah, tapi dia doain temannya, bukan mengutukin temannya. Tuhan lihat hati. Oh, si Ayub hatinya luar biasa. Maka Tuhan lihat hati kita. Kalau kita jangan mengutukin teman kita, kita sumpahin teman kita, doa kita tidak didengar Tuhan. Tapi kalau kita, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati dia, Tuhan akan lihat hati kita, Tuhan pulihkan. Ayub dipulihkan 2 kali lipat waktu dia mendoakan sahabat. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya dahulu. Yang mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat 13. Dia juga mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayat 14. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yedima, yang kedua Kesya, yang ketiga Heran Apuk. Ayat 15 yang terakhir, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya mirip pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Ayub akhir hidupnya diberkatin semua 2 kali lipat, diberkatin Tuhan dan punya anak cantik-cantik daripada yang telah waktu dia meninggal, anaknya binasa kena masalah di dalam hidupannya pertama. Tuhan berkati panjang umur 140 tahun lagi Ayub hidupnya setelah Ayub. Kita nggak diceritain berapa sebenarnya Ayub. Jadi Ayub diberkati umur panjang, harta berlipat kali ganda, dan juga keluarga yang baik yang berkenan pada Tuhan. Inilah Ayub. Dia bertahan di dalam penderitaan. Dia setia mencari Tuhan. Dengan imannya dia teguh, bukan memarahi Tuhan, mengutuk Tuhan, dan menghujat Tuhan. Maka Ayub bisa, kita pun bisa. Amin. Kalau kita tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya, Tuhan tahu jalan hidupku. Pertama, percayakan pada Allah diri kita sepenuhnya, jangan ragu-ragu. Yang kedua, Allah mengetahui, memahami hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan memahami dan mengetahui hidup kita. Tetap percaya pada Tuhan. Ketiga, penderitaan yang terjadi diri kita memiliki tujuan dan manfaat bagi kita. Bukannya Tuhan iseng proses kita, tapi dia punya penderitaan yang kita dari kita memiliki tujuan manfaat bagi kita. Yang ketiga, yang keempat, kita harus teguh dalam iman. Janganlah kita mencari Tuhan dengan setengah hati dan setengah jiwa kita harus full beriman pada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kita percayaan full pada Tuhan. Surrender all dan percaya penuh pada Tuhan dan berserah penuh dalam hidup kita dan keluarga kita. Pasti Tuhan buka jalan. Amin. Pasti Tuhan tolong. Mari kita nyanyikan satu lagu kasih dari surga. Biar Tuhan memenuhi kita dengan kasih dari surga. Oke. Kasih dari surga. Kita bangkit berdiri, nyanyikan satu lagu ini. Tuhan yang memberkati.
Kasih dari surga memenuhi hati, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai di hidup. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat kami butuh kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi hidup kami, memenuhi keluarga kami Tuhan. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu lebih dari hidup kami, lebih dari kebutuhan kami. Kasih dari surga, anugerah-Mu yang memegang masa depan kami dan seluruh keluarga kami dan keturunan kami demi keturunan kami. Karena itu Tuhan, kami butuh kasih dari surga. Kasih anugerah-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kasih anugerah-Mu menyertai kami. Kami tahu Tuhan, kebajikan dan kemurahan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Waktu ada kebajikan dan kemurahan-Mu ada dalam hidup kami, selalu mengikuti kami akan berhasil hidup kami Tuhan. Karena Engkau penuhi kebutuhan kami dan Engkau ada di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang ajarkan, mendidik kami, yang memberi kami pengertian. Dan juga Engkau berkatin anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu beban mereka, Engkau tahu kerinduan mereka. Tuhan, Engkau angkat mereka naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Dan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan Tuhan, Engkau buat berhasil. Dan keberhasilan mereka, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Berkatin hamba-Mu Bapak Nugroho dan istri dan keluarganya semua Tuhan. Engkau penuhi oleh kuat kuasa-Mu. Pakai dia lebih hari lebih heran melalui hidupnya dan keluarganya. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.